Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan mengenalkan beberapa perangkat keras komputer. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja mulai. Adapun beberapa perangkat keras komputer yang akan kita bahas pada kali ini, di antaranya ada monitor, prosesor, keyboard, mouse, printer, scanner, RAM, hard disk, webcam, dan speaker. Sebetulnya masih banyak perangkat keras komputer yang lain yang bisa kita pelajari. Namun pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas 10 perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer yang pertama yaitu monitor. Monitor merupakan salah satu perangkat keras yang tergolong sebagai alat output yang berfungsi menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. Ada beberapa jenis monitor. Yang pertama, monitor CRT atau Cathode Ray Tube. Karena menggunakan sistem tabung, monitor ini memiliki bentuk yang cukup besar. Monitor yang kedua yaitu monitor LCD atau kepanjangannya Liquid Crystal Display. Monitor jenis ini menggunakan sistem kristal cair, sehingga membuat bentuk monitor jenis LCD ini semakin tipis jika dibandingkan dengan monitor CRT. Jenis monitor yang ketiga yaitu monitor LED atau kepanjangannya Light Emitting Diodes. Monitor jenis ini menggunakan diode bercahaya. Terdapat jutaan LED di dalam layar monitor ini. Kita lanjut ke perangkat berikutnya yaitu prosesor. Prosesor merupakan sebuah IC atau integrated circuit yang mengontrol seluruh jalannya sebuah sistem komputer. Prosesor atau CPU, Central Processing Unit, bisa dibilang sebagai otak pada sebuah komputer karena bertugas melakukan perhitungan maupun memerintah program yang akan dijalankan oleh komputer. Jika dilihat dari bentuknya, prosesor ini adalah perangkat keras komputer yang paling kecil. Tetapi walaupun kecil, prosesor ini memiliki peranan yang sangat penting karena disebut sebagai otak dari sebuah komputer. Kita lanjut ke perangkat keras komputer yang berikutnya yaitu keyboard. Keyboard merupakan papan kunci yang tergolong sebagai alat input. Keyboard sendiri terdiri dari deretan huruf, angka, dan simbol. Dengan keyboard ini kita bisa memerintahkan berupa teks, angka, simbol, atau gabungan huruf, angka, dan simbol. Kita lanjut ke perangkat keras komputer berikutnya yaitu mouse. Mouse berfungsi menggerakkan kursor atau menunjuk aplikasi yang ingin kita jalankan. Perangkat ini dinamakan mouse karena bentuknya yang menyerupai seekor tikus.
Seringkali juga disebut dengan istilah tetikus dalam bahasa Indonesia. Di dalam mouse terdapat 3 tombol. Yang pertama, klik kiri, klik kanan, klik tengah atau scroll. Scroll ini berfungsi untuk menggulung layar ke atas atau ke bawah. Perangkat keras komputer berikutnya yaitu printer. Printer berfungsi mencetak hasil pengolahan data berupa teks atau gambar di atas kertas. Semakin majunya teknologi, di dalam printer ini sudah disematkan alat scanning atau scanner ya. Nah, jadi bisa juga disebut printer multifungsi. Sebagai alat untuk mencetak hasil pengolahan data berupa teks atau gambar, printer ini juga bisa digunakan sebagai alat untuk memindai dokumen. Perangkat keras berikutnya adalah scanner. Scanner merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk memindai gambar atau dokumen. Apapun yang ada di atas kertas ini akan terekam oleh scanner dan disimpan di dalam hard disk berupa file atau soft copy. Kita lanjut ke perangkat keras komputer yang lain yaitu RAM. RAM atau kepanjangan dari Random Access Memory merupakan perangkat keras yang berfungsi menyimpan data maupun instruksi yang dilakukan oleh prosesor. Ketika komputer dimatikan, data maupun instruksi yang disimpan oleh RAM akan hilang atau dikosongkan, kecuali komputer tersebut masih dalam keadaan mode hibernate. RAM ini memori hanya baca, jadi memori yang bersifat sementara. Bisa menyimpan data ketika komputer masih dalam keadaan nyala. Perangkat keras berikutnya yaitu hard disk. Hard disk merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpan data sekunder. Dalam sebuah hard disk terdapat lebih dari satu piringan yang berfungsi menampung data-data secara magnetis. Kita lanjut ke perangkat keras komputer berikutnya, yaitu webcam. Webcam merupakan kamera digital yang dihubungkan ke komputer. Kebanyakan webcam saat ini sudah menyatu dengan layar laptop. Webcam juga biasanya digunakan untuk mengambil gambar maupun video melalui jaringan internet. Dengan webcam ini, kita bisa melakukan panggilan video secara langsung menggunakan jaringan internet. Oke, perangkat yang terakhir yaitu speaker. Speaker merupakan perangkat yang terbuat dari logam, membran, kumparan, serta magnet. Speaker mempunyai peranan penting dalam mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara. Speaker dapat berfungsi sebagaimana mestinya jika didukung oleh perangkat yang bernama sound card. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan dapat kalian mengerti dan menambah pengetahuan untuk kalian. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.